Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali, senang bertemu dengan teman-teman. Semoga semua baik-baik saja. Pertemuan kali ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan tentang konsep peradaban terkait dengan kaitannya dengan agama gitu ya. Juga penyakit-penyakit peradaban saat itu dan saat ini sebenarnya sejarah ini berulang. Jadi peristiwa yang terjadi di masa lalu, sejarah masa lalu itu terulang lagi di masa sekarang. Jadi kita bisa menganalisis keadaan saat ini dengan keadaan masa lalu. Itulah gunanya sejarah-sejarah masa lalu, makanya di dalam kitab suci Al-Quran diungkapkan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Nah, di sini kita ingin menyampaikan tentang para nabi, yaitu orang-orang suci, yaitu mereka yang menjaga peradaban, dan menyampaikan peradaban itu pada manusia, dan dinamikanya dengan masyarakat saat itu dan orang-orang yang berusaha untuk merusak peradaban. Sebenarnya mereka merusak peradaban karena kerusakan peradaban itu sebenarnya adalah efek samping dari sepak terjang mereka ya, yang ingin mengambil alih kepemimpinan ya, kepenguasaan ya. Itu semuanya terkait dengan kekuasaan. Nah, orang-orang yang para penjahat peradaban ini ya, penjahat peradaban ya, jadi bukan sekedar penjahat tapi penjahat peradaban ya. Dan mereka itu adalah ya itu musuh-musuh para nabi itu ya. Bila kaum Nuh ya, para tetua kaum Nuh itu yang memusuhi Nabi Nuh. Ya, misalnya kalau setelah Nabi pada masa setelahnya yaitu di masa Nabi Ibrahim, yaitu Namrud, Fir'aun, para tetua adat Bani Israel di zaman para nabi dan Nabi Isa gitu ya. Itulah mereka itu. Nah, saya ingin mengilustrasikan apa yang sebenarnya terjadi ya. Nah, karena yang sampai diterima oleh awam seperti kita ini adalah hanya tentang keberagaman saja, itu tentang penyembahan berhala, tentang hal-hal seperti itu ya. Nah, sebenarnya tidak hanya sekedar itu bahkan hanya sekedar kulitnya saja. Intinya adalah kekuasaan. Mereka ingin meraih kekuasaan dari pemimpin yang sah, yaitu para nabi itu gitu ya. Nah, mereka menggunakan banyak hal ya untuk mengambil alih kekuasaan. Pertama, mereka mengambil kekuasaan dulu dari para nabi, yaitu mereka menggunakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang penjahat peradaban itu masih ada kekerabatan dengan para nabi gitu ya. Mereka sama-sama keturunan nabi sebelumnya gitu ya. Nah, mereka menyalahgunakan kedudukan dan jabatan, juga royal blood ya, karena mereka keturunan para nabi itu, untuk mengambil alih kekuasaan gitu ya. Dengan korupsi mereka menyuap orang-orang yang memiliki jabatan penting. Di situ mereka mengumpulkan kekayaan, dan itu digunakan untuk menyuap ya, untuk menyuap masyarakat dan segala macam. Juga itu satu cara ya. Kemudian ada cara lagi, ada beberapa cara yang mereka lakukan. Kemudian cara kedua adalah dengan jualan agama. Mereka mengatasnamakan agama itu ya. Agama zaman dahulu adalah konsep keperantaraan kepada Tuhan. Jadi mereka menggunakan konsep keperantaraan itu untuk mengambil alih kekuasaan. Sebenarnya kan perantara yang sah adalah para nabi saat itu. Nah, mereka mau mengambil alih itu ya, dengan cara yaitu bahwa mereka berkata bahwa mereka lah sebenarnya perantara yang sah, bukan nabi yang ada saat itu gitu ya. Misalnya Fir'aun berkata, sayalah ilah ya, kehendak Tuhan, sayalah perantara kepada Tuhan. Jadi orang-orang penjahat peradaban ini justru orang-orang yang sangat religius, bahkan over religius, terlalu religius gitu ya. Sehingga mereka dengan kedudukan mereka sebagai perantara kepada Tuhan itu, mereka justru menindas hal-hal yang substansial, yaitu keadilan, kebaikan, dan kejujuran. Tiga hal itu mereka musuhi ya, mereka perangi gitu ya, dengan mengatasnamakan bahwa diri mereka perantara kepada Tuhan gitu ya.
Nah itu yang berusaha di lawan para nabi. Nah di sini kita jadi mengetahui bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme itu adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Karena dengan korupsi, kolusi dan nepotisme itu, para penjahat peradaban itu mengambil alih kekuasaan. Mereka memiliki dana sehingga mereka bisa menyingkirkan para nabi. Mereka bisa membentuk pasukan, mereka bisa mengambil harta dari Baitul Mal dengan semena-mena, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Jadi antara jualan agama, korupsi dan nepotisme itu adalah kejahatan besar, ya. Pertama dan kedua setelah di samping kejahatan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu adalah konsep yang berlebih-lebihan dalam beragama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah untuk masa sekarang adalah karena berhala sudah tidak ada, adalah agama. Agama digunakan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya saja, gitu ya. Nah, sehingga agama, orang yang penting beragama tapi tidak bertuhan, gitu ya. Ini sama saja dengan masa lalu, bahkan lebih sukar untuk dibongkar dan untuk dilawan karena menggunakan agama, gitu ya. Ini yang makanya kita ingin menyampaikan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme, jualan agama adalah hal yang merusak peradaban pada masa lalu, dan mereka lah musuh utama para nabi saat itu hingga sekarang. Sekarang pun adalah musuh agama yang sejati, ya, adalah agama abal-abal, yaitu agama yang disampaikan oleh para penjual agama, para penjual ayat, gitu ya, para penjual dalil, dengan kolaborasi mereka dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Kemudian ada lagi yang mereka gunakan, yaitu bisnis yang negatif, ya, bisnis yang tidak adil, ya. Jadi ada mereka mengambil alih kekuasaan dengan 3 hal, ya: jualan agama, korupsi, nepotisme, dan bisnis yang curang, seperti penduduk Madian dengan mengurangi timbangan, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mereview hal-hal yang mungkin pada saat ini dianggap tidak penting, ya, seperti melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu, ya. Jadi orang takutnya kita orang yang sebagai orang yang tampak religius, yaitu sholatnya bagus, puasa bagus, tapi korupsi jalan, gitu ya. Itu persis seperti yang dialami oleh para penyembah berhala, gitu ya, pada masa lalu. Itu yang mereka lakukan, gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.